Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Gimana kemarin UTS-nya? Bisa mengerjakan ya? Semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk UTS-nya ya. Nah, hari ini kita akan semangat kuliah lagi untuk mekanika teknik. Semoga nanti hasilnya bisa bagus ya untuk UAS-nya, sehingga harus semangat nih kuliahnya biar nanti UTS-nya untuk UAS-nya bisa mendapatkan hasil yang bagus ya, saya maksimal gitu nggih. Nah, untuk pertemuan 8 ini kita akan masih membahas ya analisis struktur, melanjutkan pertemuan 6 dan 7 yang sudah disampaikan oleh Pak Santo dan Pak Sandi ya. Namun bedanya di sini kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu analisis struktur dengan menggunakan metode potongan. Nah, untuk mekanika teknik setelah UTS ini akan ada dua pengampu ya, untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas A dengan saya dan kelas B dengan Pak Asna. Untuk metode potongan ini nanti kita akan bahas di pertemuan 8 dan 9. Untuk perkuliahan hari ini materi dan kehadirannya sudah ada di LDRU, silahkan diakses di LDRU. Untuk kehadirannya jangan lupa untuk diisi. Kemudian untuk materi PPT ini silahkan di-download dan dipelajari. Nah, untuk videonya silahkan disaksikan. Semoga dengan video ini bisa membantu pemahaman adik-adik dalam memahami metode potongan ini. Nah, apa itu analisis struktur dengan metode potongan? Metode potongan atau atau sering dikenal dengan metode Ritter merupakan metode dalam analisis struktur di mana cara perhitungannya dilakukan dengan cara memutus atau memotong konstruksi rangka menjadi dua bagian dengan memotong batang-batangnya. Nah, pemotongan tersebut dilakukan pada batang yang akan dihitung besarnya. Untuk gambarannya bisa dilihat gambar berikut ya. Ketika kita memiliki sebuah konstruksi rangka dan kita akan melakukan perhitungan rangka dengan menggunakan metode potongan, maka kita akan memotong rangka tersebut menjadi dua bagian, yaitu bagian sisi kiri dan sisi kanan, sehingga setelah dilakukan pemotongan ini akan terlihat dua bagian tersebut. Karena melakukan pemotongan inilah maka dinamakan metode potongan. Nah, kenapa sih kita melakukan perhitungan dengan metode potongan? Apa sih kelebihannya gitu? Nah, di sini yang saya sampaikan, adapun kelebihan dari metode Ritter atau metode potongan ini adalah dapat melakukan perhitungan gaya-gaya batang secara langsung ke batang yang diinginkan tanpa harus menghitung secara berurutan mulai dari tepi kiri ataupun dari tepi kanan batang tersebut. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan lebih praktis atau hemat waktu ya, karena kita bisa langsung menghitung pada bagian yang kita inginkan, tidak harus memulai dari setiap ujungnya begitu. Nah, misalkan kita ingin menghitung gaya di bagian tengah konstruksi, berapa sih kira-kira besar gaya di bagian tengah konstruksi tersebut. Nah, itu kita tidak perlu capek-capek menghitung dari awal dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan, kita langsung bisa to the point menghitung di bagian tengahnya. Nah, ketika kita melakukan perhitungan analisis struktur dengan menggunakan metode potongan, itu berarti kita akan memotong
rangka tersebut. Nah, potongan tersebut bisa dilakukan di bagian sembarang dari konstruksi ya. Nah, ketika kita melakukan potongan, maka akan berlaku untuk bagian kiri potongan tersebut akan mengadakan keseimbangan dengan gaya-gaya yang ada pada bagian kiri. Hal tersebut juga berlaku untuk bagian kanan. Nah, di bagian kanan juga akan mengadakan keseimbangan dengan gaya-gaya yang ada di bagian kanan. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada sebuah konstruksi seperti ini. Kita akan melakukan analisis struktur dengan metode potongan sehingga kita akan memotong struktur tersebut seperti ini. Nah, setelah dipotong, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ada dua bagian sisi kiri dan yang kedua bagian sisi kanan. Gaya-gaya seperti yang telah disampaikan sebelumnya ya, gaya-gaya yang ada pada sisi kiri akan seimbang dengan sisi kiri tersebut, kemudian yang sisi kanan gaya-gayanya akan seimbang. Nah, bisa dilihat ya, misalkan kita lihat dulu untuk bagian kiri seperti ini. Di sini ada gaya A, V, S1, S2, dan S3. Nah, kelima gaya tersebut harus seimbang agar tidak terjadi momen, sehingga jumlah momen-momen gaya tersebut besarnya harus sama dengan 0 untuk mencapai kondisi seimbang. Hal tersebut juga sama untuk bagian kanan konstruksi, dimana untuk gaya-gaya di sisi kanan itu bisa kita lihat ada BV, P2, P3, S1, S2, dan S3. Keenam gaya tersebut juga harus seimbang agar tidak terjadi momen, sehingga jumlah momen gaya tersebut harus sama dengan 0 besarnya begitu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam metode potongan atau metode Ritter ini. Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam menentukan gaya tarik ataupun gaya tekan pada batang. Nah, ketika gaya pada padang belum diketahui arahnya, bisa kita misalkan meninggalkan titik buhul, dan tanda positif atau negatifnya itu harus tetap diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi yang pertama kita misalkan itu ketika ada gaya yang kita tidak tahu arahnya, yang pertama bisa kita misalkan meninggalkan titik buhul. Nah, nanti untuk kesimpulannya itu gaya yang meninggalkan titik buhul itu dia dinamakan tarikan. Kemudian untuk yang menjauhi titik buhul itu yang menuju titik buhul itu dia akan dinamakan tekanan. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Hitung gaya batang pada F1, F2, F3, dan F4 dari struktur rangka batang berikut dengan menggunakan metode potongan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Di sini kita diminta menghitung nilai besarnya F1, F2, dan F3, kemudian F4 juga ya, dengan metode potongan. Jadi kita tidak perlu menghitung dari masing-masingnya dulu. Kita bisa langsung di bagian tengah. Nah, monggo untuk contoh soalnya bisa disalin dulu. Silakan saya beri waktu 3 menit ya untuk menyalin soalnya. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, untuk yang pertama
kita menentukan dulu jarak dari A dan B ini besarnya berapa, karena di sini belum diketahui, sehingga nanti kita juga bisa mengetahui, kita juga harus mengetahui besarnya RAV, REV terlebih dahulu. Nah, untuk besarnya A dan B itu kita bisa menghitung dengan rumus Pythagoras ya, dimana sebelumnya kita sudah mengetahui besarnya A dan V itu sebesar 4 meter, kemudian A dengan F itu 4 meter, B dengan F itu 4 meter, sehingga kita bisa menghitung berapa sih jarak A dan B. Nah, masih ingat kan ya cara menentukan berapa sih jarak A dan B ini? Nah, coba silahkan adik-adik hitung terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, di sini untuk jarak A ke B itu bisa kita ukur dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana jarak A dan B itu adalah akar dari AF kuadrat ditambahkan dengan BF kuadrat. Masih ingat kan ya, sisi miring itu adalah akar dari jumlah kuadrat dari kuadrat jumlah sisi-sisi yang lainnya, dimana untuk AV ini besarnya 4, jadi 4 kuadrat, kemudian AF ini 4, kemudian BF ini 3, sehingga 4 dikuadratkan itu 16, kemudian 3 dikuadratkan itu 9, sehingga hasilnya adalah akar 25 atau 5 meter. Nah, dari sini kita juga ini mohon maaf ya, setelah kita ketemu tadi hasilnya A dan B itu sebesar 5 meter ya, bukan 5 cm. Nah, kita bisa menghitung nilai tan, sin, cos yang nantinya akan berguna saat melakukan perhitungan F2. Nah, dimana nilai tan alfanya berapa, sin alfa berapa, cos alfanya berapa, itu bisa kita hitung ya. Masih ingat ya rumusnya? Untuk tan alfa itu sisi depan dibagi sisi samping, sisi depannya 4, sisi sampingnya 3 ya. Ini depan, samping. Kemudian untuk sin itu rumusnya sisi depan dengan sisi miring, jadi 3/5. Kemudian untuk cos itu rumusnya sisi samping dibagi dengan sisi miring, sehingga 4/5. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menghitung reaksi tumpuan, dimana di sini ada 2 tumpuan, RAV dan REV. Nah, mari kita hitung yang ada di tumpuan A terlebih dahulu untuk menghitung REV, kemudian nanti kita tumpuan di E untuk menghitung RAV ya. Masih ingat kan ya untuk momennya? Nah, silahkan dihitung. Nah, untuk reaksi di tumpuan di A ya, berarti sigma MA sama dengan 0 karena seimbang ya tadi. Kemudian di sini ada gaya-gaya. Yang pertama 40 ini searah dengan jarum jam, jadi nilainya positif, jaraknya 4. Kemudian yang kedua 80, jaraknya dari sini sampai sini 8. Kemudian ada H yang besarnya 20, jaraknya ke sini sebesar 12. Kemudian REV ya, karena berlawanan ini minus dikalikan jaraknya 16.
ini tinggal dihitung saja. 40 dikalikan 4 160, 80 dikalikan 8 640, 20 dikalikan 12 240, dikurangi REV ya, karena kita akan mencari nilai REV nya ini sendiri, dan dikalikan jaraknya itu ada 16, sehingga ini tinggal dijumlahkan kemudian pindah ruas dan dibagi 16 ya, untuk mendapatkan hasil nilai REV. REV nya sebesar 67T. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan yang sama seperti pada reaksi di tumpuan A tadi. Nah, sekarang kita hitung reaksi yang ada di tumpuan E. Nanti kita akan dapat nilai RAV. Nah, dimana sigma ME ini adalah minus 20 dikalikan 4 ya, karena perlawanan arah. Kemudian 80 minus 80 dikalikan 8 minus 40 dikalikan 12 dan ditambah RAV dikalikan 16, tinggal dikalikan, kemudian dihitung, maka ketemu untuk RAV nya 75. Nah, setelah ketemu RAV dan REV, di sini kita bisa melakukan pemotongan tadi pada bagian 1 ya. Nah, di sini untuk menghitung gaya-gaya pada batang 1, 2, dan 3 sekaligus, maka dapat dipotong di bagian 1 seperti pada gambar di atas ya. Nah, dari ketiga batang yang terkena potongan tersebut, yaitu batang 1, 2, dan 3, maka untuk batang 2 dan 3 ini, batang 2 dan 3 ini nantinya akan berpotongan di titik G gitu. Nah, tadi ini ya sudah dipoto. Ini ketika akan berpotongan di titik G. Nah, ini untuk kesetimbangan di bagian kiri itu ketika MG, berarti di sini ada RAV dikalikan jaraknya sampai IG8, kemudian ini ada 40 dikalikan jaraknya 4, ditambah ada F ya, F1 yang jaraknya ini 3. Oke, bisa dipahami ya, sehingga tinggal kita kalikan ya tadi, kita masukkan dulu nilai RAV. RAV nya tadi besarnya 75, sehingga 75 dikalikan 8 dikurangi 40 dikalikan 4 ditambah F1 dikalikan 3. Kita hitung 75 kalikan 8 sama dengan 600, 40 dikalikan 4 160, sehingga 600 dikurangi 160 adalah 440. 440 ditambah F1 dikalikan 3 sama dengan 0. Nah, di sini jadi kita bisa menghitung besarnya F1. 440-nya pindah ruas menjadi negatif, kemudian dibagikan 3 menjadi negatif 146,667 T. Nah, karena negatif ini artinya menekan atau dia menuju titik buhulnya. Berarti nilai untuk F1 ini, karena kita awalnya asumsikan menjauhi titik buhul ya, ternyata setelah kita hitung hasilnya dia negatif, berarti dia menekan titik buhul. Maka hasilnya akan seperti ini. Maaf, loading ya.
sebentar, gangguan teknis. Nah, tadi kan dia negatif, awalnya kita asumsikan dia menjauhi titik buhul, tapi ternyata setelah dihitung hasilnya negatif, berarti dia menuju titik buhul atau menatan. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan gaya batang 3, kita bisa amati bahwa batang 1 dan batang 2 akan bertemu di titik B. Jadi ini untuk menentukan F3 kita bisa melihat batang 1 dan 2 ini akan bertemu di titik B dengan mengambil jumlah momen terhadap titik B. Nah, sehingga kita bisa menghitung sigma MB sama dengan di sini ada RAV, jaraknya ke B ini sebesar 4, kemudian dikurangi F3, untuk ke B sini jaraknya adalah 3. Nah, RAV tadi sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan besarnya yaitu 75 dikalikan 4, kemudian dikurangi ini FE dengan jarak 3, sehingga bisa kita lihat bahwa besarnya FE adalah 100T, ya benar, dan dia sudah sesuai ya. Ini tarik positif, dia meninggalkan titik buhul. Kemudian kita bisa menghitung gaya batang 2. Kita bisa mengamati bahwa batang 1 dan 3 adalah horizontal, sedangkan batang 2 adalah vertikal atau F2 dikalikan sin alfa. Makanya kenapa di awal tadi kita melakukan perhitungan sin, cos, dan tan ya. Nah, maka dari keseimbangan gaya vertikal tersebut di bagian kiri potongan itu bisa dituliskan bahwa sigma V sama dengan, di sini yang vertikal ada apa saja, RA dikurangi 40 dikurangi F2 dikalikan sin alfa. Nah, RAV tadi 75, yang ini besarnya 40 dikurangi F2 dikalikan sin alfa, dimana tadi besarnya sin alfa sudah kita hitung ya di depan tadi, nilainya setara dengan 0,6 atau 3/5 ya. Nah, makanya di sini bisa kita dapatkan hasilnya F2 sebesar 58,33 T. Karena dia hasilnya positif, ini benar ya, menjauhi titik buhul, berarti dia tarik begitu. Nah, sudah 3. Kemudian yang terakhir untuk menghitung F4 ya, kita melakukan potongan lagi di bagian sini, karena kita akan melakukan perhitungan di F4, maka kita buat potongan lagi di sini. Nah, untuk meninjau sebagian kiri, maka sigma MA atau momen di titik A itu besarnya sama dengan 0 ya. Nah, dimana ini ada gaya, di sini ada gaya F4, untuk yang ke A ini dikalikan 4, jaraknya ditambah di sini ada 40 juga ya, dikalikan 4. Ini negatif karena berlawanan, kemudian ini
positif karena searah dengan jarum jam begitu, sehingga bisa kita dapatkan besarnya F4 adalah 40. Nah, sehingga dia adalah ke sini ya, ke bawah ya, karena hasilnya positif berupa tarikan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, monggo silahkan dipelajari lagi. Jika masih belum paham, bisa diputar lagi videonya, kemudian dipelajari materi yang sudah ada di Eldiru ya. Untuk pertemuan pertama ini atau pertemuan 8, pertemuan pertama setelah UTS atau pertemuan 8, saya rasa cukup di sini. Silahkan pelajari lagi. Jika ada yang bingung nanti bisa ditanyakan begitu. Untuk minggu depan kita masih akan membahas mengenai materi ini. Dari kami cukup sekian. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.